Selamat pagi anak-anak. Pagi, jeng jeng jeng. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, wonderful, yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak kami duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah ruangan kita tadi sudah dibersihkan? Sudah. Sudah dikumpulkan sampah-sampah? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya kita manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik kami yang bernama Adina Mawati. Kepada anak kami, saya persilakan. Di sini. Hai teman-teman. Hai. Mari kita bernyanyi dengan judul Bangkit Suka Nama Yesus Berdiri. Tiga ya. Bangkit, suka nama Yesus. Dan juga guru-guru kami masih berjalan dan teman-teman kami Tuhan, Kau lantar mereka di sini berselamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, dipersilakan kembali duduk. Nah, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu. Dengarkan nama-namanya ya. Adina Mawati Daily, Hadir Pak. Agnes Niscaya Daily, Hadir Pak. VT Warisman Daily, Hadir Pak. Arjun Faulus Daily, Hadir Pak. Elektif Daily, Hadir Pak. Kristiani Daily, Hadir Pak. Mejelita Daily, Hadir Pak. Oinike Martalena Daily, Hadir Pak. Weski Daily, Hadir Pak. Yunus Christopher Daily, Hadir Pak. Dume Daily, Hadir Pak. dan siapa terakhir? Wi. William Daily. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Hari ini semua hadir dan kita lanjutkan dengan kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, sekarang kita menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional yang dipimpin oleh anak kami Mejelita. Pada anak kami dipersilakan dengan judul
dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, tiga yang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Kami berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak kami. Sebelumnya kita telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang wawancara. Dan pada hari ini kita melanjutkan materi kita tentang teks cerita, yaitu teks narasi. Dan sebelumnya, sebelum saya melanjutkan, saya menanyakan kepada anak-anak kami, apakah kalian pernah menulis cerita? Pernah. Kira-kira kesulitan apa yang pernah kalian hadapi pada saat menulis cerita? Ada? Seperti menentukan temanya, langkah-langkahnya, dan barangkali pada hari ini kita akan menjelaskan lebih mendetail lagi tentang cara menulis teks narasi. Dan ketiga, apa yang harus diperhatikan ketika menulis teks cerita? Yang harus kita perhatikan pertama sekali adalah menentukan Tema. Setelah menentukan tema, kira-kira apa yang kita tentukan? Subtema. Menentukan ciri-cirinya, langkah-langkahnya, tujuannya, dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan pada saat menulis teks narasi atau teks cerita, ya, seperti cerita pendek, puisi, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau anak-anak kami mampu menjelaskan informasi dalam teks cerita atau teks narasi, ya. Sehingga dengan kita sudah tahu tujuannya, kita bisa mencapai, ya, apa yang kita kehendaki dalam pembelajaran ini. Nah, baik anak-anak kami, pada hari ini kita membahas tentang teks narasi. Sekarang kita masuk pada kegiatan berikutnya. Sekarang kita menanyakan materi kita melalui PowerPoint. Baik anak-anak kami, mari kita perhatikan di atas. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah memahami informasi teks narasi. Nah, pertama sekali tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan informasi dalam teks narasi. Artinya anak-anak kami mampu
menjelaskan apa isi dan tujuan dalam teks yang sudah kalian buat nanti. Ya, kita teruskan. Nah, di sini ada pengertian teks narasi. Nah, sebelum anak-anak kami nanti membuat cerita, ya, dalam bentuk teks narasi, kita harus perhatikan dulu. Kita harus tahu dulu apa itu teks narasi. Nah, jadi teks narasi itu adalah, siapa yang bisa? Yani ke? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan susunan secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Iya, itu adalah pengertian dari teks narasi. Kita teruskan. Nah, di sini ada contoh teks narasi. Nah, dalam contoh ini, di sini nanti kita tahu apa saja ciri-cirinya, apa langkah-langkah yang harus dibuat. Nah, ini tidak perlu kita baca, ini hanya sebagai contoh yang judulnya adalah Ibu dengan Satu Mata. Nah, jadi contoh teks narasi dengan judul Ibu dengan Satu Mata ini itu nanti sebagai acuan untuk kita untuk mengarang suatu teks, mengarang teks narasi yang nanti dikerjakan oleh anak-anak kami. Bagaimana bisa menulis atau mengarang teks narasi? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh teks narasinya. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada pengerjaan tugas, maka sekarang kita menyimak, ya, video yang berisi teks narasi di atas nanti. Bernama Lawoma. Pembantu tersebut berasal dari silsilah Sirah yang memiliki 9 anak laki-laki dan salah satunya Lahai. Kemudian Lahai menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa kekuatannya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Bapak turut bertanya. Ya. Dalam video tersebut di atas tadi, kira-kira apa saja yang anak-anak kami telah lihat lewat video tersebut di atas tadi? Di situ ada Perahu. Ya. Itu perahu nelayan atau perahu atau kapal orang-orang yang melintasi daerah tersebut. Disitulah rombongan ini merampas dan membunuh orang-orang yang lewat di situ. Ya. Seterusnya apa yang kalian lihat tadi? Di situ tadi adalah Laut. karena laut itu adalah tempat berlayarnya kapal atau perahu. Tidak mungkin perahu jalan di jalan raya. Ya. Transportasi yang lewat di jalan raya apa? Mobil, motor. Sepeda. Setelah kita menonton video tersebut di atas tadi, maka sekarang kita mengerjakan tugas. Jadi tugas kita sekarang kita kerjakan dengan diskusi kelompok. Ya. Jadi tadi sudah saya bagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 4, setiap kelompok ada 3 orang. Pertama sekali di sini kelompok menyimak, kelompok berbicara, kelompok membaca, dan kelompok Menulis. Nah, sebelumnya saya membagikan LKPD kita dulu. Kelompok menyimak, kelompok berbicara,
kelompok membaca dan kelompok menulis. Baik anak-anak kami, untuk mengerjakan tugas ini silakan kerjakan dengan kerjasama kelompok. Di situ pertanyaan pertama sekali, pertama adalah yang perlu kalian kerjakan adalah tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Dan kedua, berdasarkan teks narasi yang sudah kalian buat dengan karangan sendiri, tentukan, yaitu bagian A. Pertama, tentukan apa orientasinya. Bagian B-nya, tentukan apa komplikasinya. Dan bagian C, tentukan resolusinya. Dan terakhir, reorientasinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu orientasi, apa itu komplikasi, dan apa itu reorientasi. Jadi dari cerita yang sudah kalian buat nanti, yang sudah kalian karang, di situ nanti kalian tulis apa saja reorientasi yang kalian dapat dalam cerita yang sudah kalian buat. Mengerti? Apa yang kurang dimengerti? Silakan bertanya dulu. Kalau sudah mengerti semua nanti baru kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas kelompok. Apa yang kurang dimengerti dalam pengerjaan ini? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah. Baik. Saya persilakan anak-anak kami untuk berdiskusi dan mengerjakan lembaran LKPD-nya. Jangan lupa menulis nama dan kelasnya. Ya. Dan nanti kita lihat. Ada yang sulit? Tidak ada. Sudah siap semua? Sudah. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk pada presentasi, maka saya tahu anak-anak kami sudah capek menulis, kan? Iya. Ya. Berarti perlu disegarkan ini. Perlu disegarkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita speak dulu. Speakingnya lagu profil pelajar Pancasila. Baik, saya undang anak-anak kami untuk berdiri semua. Langsung ikut gerakannya. Belajar Pancasila. 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif
kayaknya sudah mulai segar karena kita sudah bernyanyi, maka kita lanjutkan dengan kegiatan kita. Nah, kegiatan kita yaitu setiap kelompok menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Ya, kita presentasikan. Nah, yang pertama sekali siapa yang berani tampil pertama sekali di depan? Ya, kelompok berbicara. Ya, mundur sedikit, mundur sedikit. Iya. Baik, ini hasil kami dari kelompok berbicara. Ketua Onike Magdalena Daily, Sekretaris Presiden Daily, anggota Fetiwarisma Daily. 1. Tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda itu bernama Lawangan. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Sirau yang memiliki 9 anak laki-laki dan salah satunya lahir, kemudian lahir menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa. Kekuatannya adalah Lawangan. Baik, kita sudah dengarkan bersama hasil kerja kelompok yang sudah dilakukan oleh teman kalian, yaitu kelompok berbicara. Dari hasil yang sudah mereka paparkan atau yang mereka sudah bacakan, apakah ada tanggapan-tanggapan dari kelompok lain ya, yang kurang dimengerti tentang apa itu tujuan ceritanya, apa ciri-ciri dari teks yang sudah mereka paparkan tadi? Kalau ada, ya silakan kelompok lain memberi pertanyaan dan nanti kelompok berbicara siap untuk menanggapi. Baik, kami akan memberikan tanggapan kepada teman kami yang Christian Dani akan membacakan jawabannya. Ya, silakan. Jenis-jenis teks narasi. 1. Narasi informatif atau ekspositoris. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan tersebut informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. 2. Narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Bagaimana kelompok menulis? Puaskah dengan jawaban yang sudah ditanggapi oleh kelompok berbicara? Puas. Puas? Baik, kita tepuk tangan lagi kepada kelompok berbicara. Tepuk salut mulai. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, maka saya bertanya kepada kelompok yang lain. Apakah jawaban dari yang sudah diberikan oleh kelompok berbicara sudah puas? Sudah bisa kita terima? Baik, itulah hasil kerja kelompok berbicara tadi yang barusan kita saksikan melalui presentasi yang sudah mereka laksanakan di depan kelas. Itu kepada kelompok berbicara, kami persilakan kembali ke tempat. Atas hasil kerja karya siswa dan siswi kami, dan kalau sudah siap semua, maka sekarang saya kumpulkan, ya. Kelompok menulis.
Sekarang kita memberi nilai terhadap hasil kerja anak-anak didik kami. Baik, anak-anak kami dengarkan hasil kerjanya. Nah, kami sudah memberikan nilai. Nah, masing-masing kelompok mendapat nilai dari saya. Pertama sekali, kelompok menyimak dengan hasil nilainya adalah 85. Dan kelompok berbicara nilainya 95. Kelompok membaca nilainya 85 juga. Dan kelompok menulis nilainya 85. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak kami, setelah kita melaksanakan diskusi kelompok dan kita telah mengevaluasinya sehingga anak-anak kami tadi mendapatkan nilai. Ya. Jadi dari pelajaran yang sudah kita terima ini pada pagi hari ini, yaitu tentang teks narasi, kita tadi sudah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis suatu cerita, termasuk dalam teks narasi ini tadi. Yang pertama sekali kita harus mengetahui, kita tentukan dulu apa temanya, termasuk unsur-unsur kebahasaannya, langkah-langkahnya, ciri-cirinya, dan tujuannya. Nah, dengan kita sudah mengetahui itu, maka seperti yang sudah kita laksanakan sekarang, kita tidak sulit lagi untuk membuat atau mengarang cerita. Itulah tujuannya. Dan seterusnya kita simpulkan dengan pembelajaran yang sudah kita terima pada hari ini. Kita telah mengerti apa itu teks narasi, apa itu tujuannya, dan apa langkah-langkah pembuatannya. Sehingga ke depan kalau kita disuruh mengarang suatu cerita, maka kita tidak ragu lagi untuk menyelesaikannya. Iya benar? Nah, baik anak kami, pada perjumpaan kita pada hari ini kita akhiri. Dan sebelum saya mengakhiri, kepada anak-anak kami semua nanti, sebelum berpisah-pisah dari sini atau setelah keluar dari sini nanti, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan abang adik, ayah dan ibu di rumah dengan selamat. Sampai di situ saja pertemuan kita pada saat ini. Dan sebelum saya akhiri, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita, Nias. Yahoo! Yahoo! Baik.